Halo semua, di dunia pendidikan kita sekarang ini, ada dua kurikulum digital yang lagi jalan barengan, Informatika dan KKA. Nah, pertanyaannya, mana sih yang lebih siap buat ngebekalin generasi masa depan? Hari ini, kita bakal coba bedah barang-barang perbedaannya. Yuk kita mulai dari satu pertanyaan yang kayaknya penting banget deh. Di zaman yang serba AI kayak sekarang, apa benar cuma bisa pakai komputer sama internet itu udah cukup? Atau jangan-jangan kita butuh sesuatu yang jauh lebih fundamental dari itu? Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita mesti lihat langsung ke dapurnya, yaitu sekolah. Di sana ada dua kurikulum digital utama nih. Yang pertama, informatika. Dan yang kedua, yang lebih baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial, atau kita singkat aja KKA. Yuk kita lihat bedanya di mana? Perbedaan yang paling mendasar, dan ini penting banget, itu ada di filosofinya. Tujuannya itu mau apa sih? Cuma mau bikin pengguna teknologi yang jago? Atau mau melahirkan generasi pencipta teknologinya sekalian? Pengguna versus pencipta. Gampangnya gini. Kurikulum informatika itu fokusnya lebih ke gimana cara menggunakan teknologi yang udah ada. Sementara KKA fokusnya beda, gimana cara menciptakan solusi pakai teknologi. Jadi yang satu ngebentuk warga digital yang cakep, yang satunya lagi mau ngebentuk arsitek dari dunia digital itu sendiri. Dan kunci buat jadi arsitek itu ya ini, berpikir komputasional. Ini bukan sekedar soal coding ya, ini tuh cara mikir. Gimana mecah masalah gede jadi kecil-kecil, nemuin polanya, terus ngerancang solusi yang masuk akal. Inilah fondasi dari semua inovasi teknologi. Oke, terus gimana wujudnya di dalam kelas? Mari kita bandingin langsung materi pelajarannya dari jenjang SD sampai SMA. Coba lihat deh, di level SD, dua-duanya sama-sama ngebangun fondasi etika. Nah, perbedaannya mulai kerasa banget pas masuk SMP. Waktu informatika fokus ke literasi digital dasar, KKA udah lebih dalam lagi nih. Udah ada muatan AI dan pendalaman berpikir komputasional. Dan ini lanjut terus sampai SMA, di mana KKA secara konsisten ngasih bekal yang lebih maju dari awal. Kalau kita harus milih satu hal yang jadi pembeda paling gede antara keduanya, jawabannya udah pasti, fokus yang sangat jelas dari KKA ke kecerdasan artifisial atau AI. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal gimana cara bikin AI loh, justru yang paling ditekanin itu etika AI-nya. Para siswa diajak buat mikir kritis soal dampaknya, biar nanti teknologi yang mereka ciptakan itu benar-benar buat kebaikan manusia, bukan malah sebaliknya. Terus apa aja sih yang dipelajarin? Wah, macem-macem. Mulai dari literasi dan etika dasarnya, sampai keahlian yang kekinian banget kayak rekayasa prompt, itu loh seni ngobrol sama AI generatif biar hasilnya maksimal. Mereka juga belajar cara ngebangun sistem AI dan nganalisis dampaknya ke masyarakat. Ini benar-benar skill buat masa depan. Dan semua pelajaran soal AI di kurikulum KKA ini, semuanya itu berpegang pada satu prinsip yang kuat banget. Teknologi itu ada untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan titik. Tidak boleh merugikan manusia. Simple, tapi fundamental banget. Oke, jadi apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya semua perdebatan kurikulum ini tuh kembali ke satu pertanyaan besar. Keterampilan apa sih yang benar-benar kita butuhin buat ngebekali generasi yang akan datang? Nah, kurikulum KKA ini punya jawaban yang tegas banget soal itu. Tujuannya bukan cuma ngajarin skill teknis, tapi secara eksplisit memang dirancang buat ngasah kemampuan paling penting di abad ke-21 ini. Ada 3 pilar utamanya. Pertama, berpikir kritis buat ngevaluasi teknologi. Kedua, kreativitas buat nyiptain solusi-solusi baru. Dan ketiga, pemecahan masalah buat ngarepin tantangan di dunia nyata. Inilah hasil akhir yang dikejar sama KKE. Jadi, kalau mau kita simpulkan, poin paling krusialnya tuh ini. Informatika itu ngebangun warga digital yang kompeten. Dan itu penting banget loh. Tapi kakek itu selangkah lebih maju, tujuannya mau ngebangun generasi pencipta digital selanjutnya. Mereka yang nanti bakal ngebentuk teknologi masa depan, bukan cuma jadi penggunanya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik banget buat direnungkan. Kalau kita bekali generasi baru ini dengan kemampuan berpikir komputasional, etika, dan skill AI dari kecil, kira-kira wajah inovasi seperti apa ya yang bakal mereka ciptakan buat Indonesia nanti? Cuma waktu yang bisa menjawab.